Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan. Kali ini mari kita berbincang tentang satu topik yang menarik, yaitu good governance di era digital. Apakah good governance yang Anda miliki di dalam organisasi atau perusahaan masih mampu menciptakan sustainable competitive advantage atau keunggulan bersaing berkesinambungan di era masyarakat digital. Karena ingat bahwa di depan governance itu ada kata good. Jadi kalau tidak good, maka bisa jadi governance yang ada di dalam organisasi kita itu adalah bad governance. Ya. Nah, kita tahu bahwa good corporate governance secara konvensional dulu dikemukakan oleh Jensen and McCling. Ya. Nah, Anda bisa lihat di presentasi slide saya ini. Ya. Nah, Anda lihat di situ ada conventional good governance, ya, di mana dikemukakan oleh tadi dua ahli yang bernama Jensen dan McCling tahun 1976, ya. Mereka menulis di satu jurnal terkemuka, Journal of Financial Economics, tentang theory of the firm, ya, manager behavior, agency theory, and ownership. Dari situlah kemudian berkembang good corporate governance yang kita kenal sekarang ini. Di dalam artikel itu ada yang disebut dengan agency theory, di mana agency theory ini berpendapat atau menyatakan bahwa ada pemisahan, ya, antara agent dan prinsipal. Prinsipal itu adalah mereka yang memiliki dana, menyetorkan dana dalam perusahaan, sedangkan agent adalah mereka yang menjalankan atas kepentingan prinsipal. Nah, teori ini menyatakan juga bahwa agent itu atau manajemen perusahaan itu diasumsikan bertindak oportunistik, ya. Artinya mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri, ya, yang seringkali merugikan kepentingan investor atau prinsipalnya, ya. Maka terciptalah suatu konflik, terjadilah suatu konflik yang kita kenal dengan agency konflik. Ya, tentu saja dengan adanya konflik ini membuat organisasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, ya, salah satu solusinya adalah menerapkan yang disebut dengan good corporate governance yang memiliki prinsip-prinsip yang kita kenal. Satu, fairness, ya, jadi harus adil. Adil, accountability, ya, ada pertanggungjawaban, ya, manajemen terhadap keuangan yang sudah terjadi, ya, keuangan yang dana-dana yang sudah diinvest di dalam perusahaan. Responsibility, ya, berkaitan dengan tanggung jawab, harus transparan, ya, transparansi, tidak ada asimetri informasi, ya. Semua informasi yang penting untuk membuat keputusan sudah didisclose, ya, dan kemudian independensi artinya bahwa tidak ada pihak-pihak yang bisa mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen itu harus independen, ya. Itu adalah prinsip-prinsip good corporate governance yang kita kenal sekarang ini. Nah, dalam implementasinya, maka good corporate governance ini
harus diciptakan dua hal. Yang pertama adalah struktur, ya, good corporate governance structure, ya, di mana di dalamnya ada board, ya, dewan komisaris, ya, ada dewan direksi, kemudian ada komite-komite, ya, ada komite audit, komite risiko, komite remunerasi, dan sebagainya. Dan ada juga manual, ya, pedoman untuk menjalankan good corporate governance. Itu adalah struktur yang diperlukan untuk mengimplementasikan good corporate governance secara baik di dalam organisasi. Selain structure, tentu saja perlu yang namanya proses, ya, good corporate governance processes. Bagaimana target-target yang diberikan oleh prinsipal melalui dewan komisaris kepada dewan direksi, itu kemudian direksi atau manajemen membuat strategi untuk mencapai target-target itu. Ya, strategi ini merupakan cara bagaimana manajemen mencapai target-target kinerja. Juga memperhitungkan risiko-risiko apa yang timbul dan kemudian melakukan mitigasi-mitigasi yang diperlukan. Kemudian juga membuat bagaimana bisnis proses di dalam perusahaan itu dapat menjadi keunggulan daya saing karena lebih cepat mungkin, ya, dan lebih reliable dibanding bisnis proses oleh para kompetitor kita. Conventional good corporate governance itu lebih berfokus pada compliance, ya, kepatuhan. Ya. Itu sekilas mengenai bagaimana conventional good corporate governance yang dikenal sekarang. Nah, masalahnya adalah dunia bisnis berkembang sangat pesat sehingga kita sekarang berada pada suatu masyarakat yang namanya digital society. Nah, tentu saja perusahaan, ya, atau good governance itu perlu melakukan yang namanya transformasi, ya, harus berubah. Sebab kalau tidak berubah, maka yang ada adalah governance-nya saja, hanya mengatur tapi tidak sesuai dengan kondisi digital society yang sedang berkembang. Ya, lihat saja kalau sekarang kita berada di era information society 4.0 misalnya, bagaimana teknologi itu mengubah cara kerja manusia, ya. Jadi kita punya robot, ya, dan robot itu masih dikendalikan oleh manusia, ya. Dan kita menggunakan apa yang disebut dengan cloud, ya, cloud computing, ya, di mana orang berinteraksi dengan melalui cloud computing itu untuk melakukan aktivitas-aktivitas perusahaan sehari-hari. Sehingga kita punya dua dunia, yaitu dunia fisik, ya, yang kita sebut dengan physical world, ya, atau physical space, juga ada cyber space, ya. Kita punya dunia maya dan kita punya dunia fisik, ya. Nah, sekarang itu pun sudah bergeser lagi pada society 5.0 yang kita sebut dengan smart society, ya. Smart society ini kita sudah menggunakan big data, artificial intelligence, ya. Kalau robotnya tadi masih dikendalikan oleh manusia, nah sekarang robotnya jadi lebih otomatis, ya. Kemudian bisa memberikan advice juga, ya. Jadi kalau account officer di bank sudah bisa digantikan oleh robot yang bisa memberikan advice atau layanan yang seperti account officer atau malah lebih canggih dari account officer manusia, ya. Kalau tadinya mobil itu perlu sopir, ya, sekarang bisa saja itu bis kota atau mobil itu tanpa driver, ya, tanpa sopir.
Nah, itu semua berkat apa yang kita namakan artificial intelligence, ya, dan big data, ya. Nah, itulah arah dari yang namanya Society 5.0. Nah, bagaimana perusahaan? Bagaimana good governance atau pengaturan atau tata kelola di perusahaan? Apakah tetap masih seperti yang dulu yang berfokus pada kepatuhan? Ya tentu saja tidak. Ya, makanya saya bilang tadi good corporate governance itu harus apa? Harus bertransformasi, ya. Harus bertransformasi menuju yang namanya new good corporate governance, ya. Jadi di dalamnya karena ini masalah digital society, tentu ada fokus, ya. Apakah bagaimanakah strategic role dari teknologi itu di dalam perusahaan kita, ya. Jadi lebih pada fokus pada bagaimana teknologi itu mempengaruhi bisnis kita, ya. Dan bagaimana inovasi-inovasi itu harus dikembangkan. Karena kalau kita berfokus pada compliance, hanya mengatur dengan aturan-aturan yang ketat, itu tentu saja trade-off-nya adalah dengan inovasi. Ya, inovasi itu lawannya itu adalah birokrasi. Ya, kalau ada terlalu birokrasi, ya perusahaan terlalu birokrasi, maka tentu saja inovasi itu bakal kurang berkembang. Nah, ini ada trade-off seperti itu, ya. Dan kemudian tentu saja juga terjadi yang namanya bisnis model, ya. Kita sudah mengenal itu, ya, atau sudah mengalami bagaimana bisnis model itu berubah. Suatu perusahaan taksi yang tidak punya taksi, ya, suatu perusahaan taksi yang tidak punya sopir, hanya berbekal pada aplikasi, ya, yang tentu saja itu sudah menggulung, membuat perusahaan-perusahaan taksi konvensional menjadi kesulitan dan gulung tikar, ya. Ada lagi ya termasuk juga perbankan atau jasa finansial, ya, yang tidak perlu bank sebetulnya, ya, perlu hanya yang ada yang diperlukan hanyalah financial inovasi di dalam financial technology. Nah, itu merubah banyak sekali bisnis model, ya, bisnis model. Nah, pertanyaannya apakah governance structure kita masih sama, ya, dalam artian boardnya masih yang itu aja, ya. Apakah boardnya itu harus ada orang-orang yang ahli di dalam teknologi atau paling tidak mempunyai wawasan strategik di dalam teknologi, ya, board, atau perlu kita ada komite yang berkaitan dengan perubahan teknologi, termasuk juga manualnya. Apakah good corporate governance processes yang terdiri dari strategi, risiko, atau bisnis proses masih sama seperti yang dulu? Ya tentu saja tidak. Kalau masih sama, ya akibatnya Anda akan ketinggalan atau ditinggal oleh kompetitor, ya. Tentu saja, ya, baik itu strateginya berubah, ya, risiko-risikonya akan sangat beda sama sekali, maupun bisnis prosesnya, ya, seperti tadi, ya, tadinya bank itu perlu gedung, cabang, ya sekarang enggak usah, ya, hanya berandalkan pada aplikasi, termasuk jasa retail, perhotelan, termasuk pendidikan juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam transformasi good corporate governance, ya. Jadi good corporate governance yang konvensional, ya, yang berbasis pada compliance atau kepatuhan itu memang penting, ya. Itu memang penting tapi tidak cukup, ya. Important but not enough, ya. Important but not enough. Jadi memang penting, ya, tapi tidak cukup ketika kita berhadapan dengan digital society. Intinya adalah good corporate governance harus bertransformasi. Agar apa? Agar perusahaan kita tetap dapat menciptakan keunggulan bersaing
berkelanjutan atau yang kita kenal dengan sustainability competitive advantage ya. Jadi topik ini sangat menarik ya karena kita sedang mengalami perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat ya. Jadi sekali selain teknologi ya, kita berada dalam suasana pandemik ya, COVID-19 yang tentu saja menata ulang paradigma kita terhadap bisnis ya, khususnya berkaitan dengan good corporate governance ya. Baik, itu presentasi saya atau paparan saya ya. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas atensi dan perhatian mendengarkan paparan saya ini. Ya, saya Bambang Cahyadi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Departemen Akuntansi, ya, Universitas Airlangga. Ya. Baik, ya, selamat beraktivitas.